Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ala alihi wa sahbihi wa ila an qala wa qala asy-syaikh Jalhab Ali Jalhab halaman 65. Sekarang masuk ke amalia dan tradisi yang bahasa kemarin selesai tentang penyebutan kalimat sayyidina. Ucapin sayyidina karena ada sabda Nabi riwayat Imam Muslim ana sayyidu wa la ilaha. Kemudian yang kedua tentang al-qunut fi sholati subuh. Sudah sebagian kita baca bahwa di antara dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa Rasulullah senantiasa berqunut pada sholat fajar hatta faraqat dunya, sampai beliau wafat. Bagi yang tidak mau berqunut memakai hadis yang lain. Memang ada penjelasan bahwa Nabi tidak selalu berqunut setiap subuh. Banyak hadisnya, di antaranya ditulis lengkap oleh Ustaz Abdul Qadir Jawas, tokoh Salafi. Saya baca sudah itu banyak hadisnya. Tapi kita juga punya pemahaman lain tentang hal ini, sehingga tidak masalah. Perbedaan adalah rahmat. Yang mau sholat subuh pakai kunut silakan, yang tidak kunut silakan. Saya salah, saya tak boleh subuh. Ada Syekh Jalhab Ali Jalhab, Syekh Al-Azhar Sabiqon, guru Syekh Al-Azhar zaman dahulu. Sekarang Syekh Al-Azhar Syekh Ahmad Tayyib. Syekh Ahmad Tayyib. Beliau mengatakan ini bahwa kalau sudah gelarnya Syekhul Azhar ini jaminan keilmuan. Saya pada sekolah aja semakin Syekh Ridho Muhammad bin Abdullah Azhar ini S1, tapi ketika menyampaikan kalau kuliah luar biasa ini ke S1. Apalagi sudah Syekhul Azhar, kita apa saja. Apalagi Imam Syafi'i sedang mengatakan harus kunut, masih dianggap bid'ah misalnya. Paman qanata, kata beliau, paman qanata fi sholati subhi ba'da wudu faqad ittaba'a sunnatan waridatan an Rasulillah. Barang siapapun yang melakukan qunut pada sholat subuh setelah wudu, maka sungguh mengikuti sunnah Nabi, sunnah yang datang, tradisi yang datang dari Rasulullah. Qad ittaba'a ashabu min ba'di, dan sungguh telah mengikuti kepada sunnah itu siapa? Para sahabat-sahabat Nabi sesudahnya. Para sahabat juga berqunut. Wa amala biha a'immatul mujtahidun wa fuqaha wa muhaddisun, dan juga mengamalkan dengan sunnah itu siapa imam-imam mujtahid dan fuqaha wa muhaddisun dan ahli-ahli hadis. Dalam kitab Al-Qunut baina syari'ah wa al-bid'ah, halaman 646. Amma doa qunut al-warid an Rasulillah, adapun doa qunut yang warid dari Rasulullah faqama yali sebagai berikut: Allahumma hdina fi man hadayt. Ya Allah, berilah hidayah kami, berilah petunjuk kepada kami, fi man hadayt, sebagaimana orang-orang yang Kau berikan petunjuk. Cara bacanya Allahumma hdina fi man hadayt, jangan dipanjangkan katanya. Karena kalau dipanjangkan maknanya jadi orang Yahudi. Allahumma hdina fi man hadayt, ya Allah berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang
ada di Islam. Ketika dipanjangkan menjadi pertanyaan, hamzah istifham. Yang betul aminna ala dinil Islam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan sehatkan kami dhahir batin sebagaimana Engkau menyehatkan orang-orang, sebagaimana orang-orang yang Engkau telah afiatkan. Wa tawallana fiman tawallait, dan pelihara kami, tawallana, pelihara kami, bimbing kami, fiman tawallait, sebagaimana Engkau memelihara orang-orang yang telah Engkau pelihara. Wa barik lana fima a'tait, dan berkahilah bagi kami di dalam sesuatu yang telah Engkau anugerahkan. Wa qina syarra ma qadait, dan lindungi kami dari keburukan sesuatu yang Engkau telah takdirkan, telah Engkau putuskan. Meminta dihindarkan dari qada yang buruk. Fa innaka taqdi, ini bacanya pelan dan dibaca pelan. Karena ini bukan doa, tapi isinya adalah pujian atau as-sana. Jadi kalau nyanjung jangan amin, panjenengan hebat, amin, tanpa. Tapi ya Allah mohon petunjuk, amin. Ya Allah sehatkan kami, amin. Berkahi apa yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Lindungi kami dari qada ketentuanmu yang buruk. Fa innaka taqdi, tak usah amin. Maka sebenarnya Engkau lah takdir yang memutuskan perkara. Kau yang berhak memutuskan perkara. Amin. Kan tak apa. Maka saya juga kasih masukan tentang marhaban. Karena apa yang di akhir itu, ya waliyal hasanat, ya anta satal masawi, marhaban. Mestinya amin. Kadang kurang tepat pemasangan kalau dilihat dari sisi maknanya. Tapi sudah kadang menjadi populer, sudah kadang salpa. Ada kaidah as-shawabul mahjur, al-khata'ul masyhur khairun min shawabil mahjur. Kesalahan tapi sudah kadang landing, sudah kadang populer, itu lebih pas dibandingkan kebenaran tapi tak pernah dipakai. Faina katabti wala yudha'alaih, maka sebenarnya Engkau lah yang memutuskan segala perkara, wala yudha'alaih, dan tidak diputuskan siapapun. Engkau yang menghakimi, bukan Engkau yang dihakimi. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang Engkau telah pimpin, Engkau telah bimbing. Kalau kita sudah dapat bimbingan Allah, tidak akan berlain. Wala ya'izzu man adait, sebaliknya tidak akan mulia man adait, siapa orang yang Engkau musuhi. Kalau menjadi musuh Allah tidak akan pernah mulia. Tabarakta Rabbana, maha suci Engkau Tuhan kami, wa ta'alaita, dan maha luhur. Falakal, maka ialah bagimu alhamdu, adapun segala puji, ala ma qadaita, atas apapun yang telah Engkau putuskan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, kami memohon ampun kepadamu, wa natubu, dan kami bertobat ilaika kepadamu. Minimal doa kulul kalimah dipahami maknanya sehingga bisa diresapi ketika saat baca doa. Ya Allah, berilah kami petunjuk di mana dari seperti halnya orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afina biman afait, sehatkan kami lahir batin sebagaimana Engkau telah menyehatkan orang-orang lahir batin. Wa tawallana biman, peliharalah kami, bimbinglah kami sebagaimana Engkau telah memberikan pemeliharaan kepada Allah. Wa barik lana fima a'tait, berkailah bagi kami apa-apa yang telah Kau anugerahkan, apapun itu, dunia atau akhirat, keluarga atau yang lain. Wa qina syarra ma qadait, lindungi kami dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan, Engkau qadakan. Haqqan, hunaka, sebenarnya, hunaka hadisun, di sana ada pun hadis, warada fihi,
Tidak ada siapa nabi ialah berkunut di waktu subuh. Pengarang kitab ini jujur secara imam mengatakan di sana memang ada hadis yang menunjukkan nabi tidak kunut di waktu subuh. Walakin al-hadis la yuqidu ittikhadhuhu mani'an min adami sunniyati. La siyama tahrimuhu. Akan tetapi hadis yang menyatakan nabi tak pernah berkunut di waktu subuh itu tidak mungkin dijadikan sebagai penghalang berupa tidak adanya kesunahan kunut. La siyama tahrimuhu, apalagi mengharamkan. Tapi hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai mani, penghalang bahwa kita tidak boleh kunut, tidak sunnah kunut. Karena memang sudah ada hadis lain, Musnad Ahmad bin Hanbal sahih yang mengatakan bahwa Nabi berkunut sampai faraqatunya, sampai beliau berpisah dengan dunia. Memang banyak kadang hadis-hadis, ketika ada banyak hadis seperti ini yang dohirnya bertabrakan, itu harus dilakukan al-jamu wa taufiq dalam usul fikih. Dilakukan al-jamu wa taufiq, kompromisasi. Termasuk lafaz am dan lafaz khos. Misal ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan siapa saja yang dicerai harus menunggu iddah 3 kali suci atau 3 kali haid. Bagaimana dengan ayat lain wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang satunya bilang siapapun yang dicerai harus iddah 3 kali suci. Sementara yang satu bilang ayat yang lain orang yang hamil sampai melahirkan. Maka dikompromikan, gimana? Ditaksis. Al-jamu wa taufiq, ditaksis. Berarti yang tidak hamil itu dari iddahnya 3 kali suci. Sehamil. Jadi ada pembagian tugas dalam hadis atau ayat. Sebenarnya di sana ada juga hadis yang mengatakan Nabi tidak sunnah. Tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai halangan, penghalang bahwa tidak sunnah kunut itu, apalagi pas diharapkan. Apa alasannya? Tabaqan lil qaidatil usuliyah, sesuai dengan kaidah usul fikih, yuqaddamul musbitu 'ala an-nafi listimalihi 'ala ziyadati ilmi. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah yuqaddamu, didahulukan al-musbitu, apa dalil yang menetapkan, ala nafi dibandingkan hadis yang menolak, dibandingkan hadis yang menolak. Yang positif didahulukan atas yang negatif. Misal ada, kamu tahu enggak si A ini ada di Sukoharjo gimana? Enggak, saya enggak tahu. Itu berarti nafi. Ketika tanya ke satunya, sampean tahu enggak si A itu di sekolah? Oh iya, dia itu sekolahnya di MTS, kelasnya sekian. Ketika bertabrakan seperti ini, yang satunya bilang enggak ada, si A itu enggak ada di Sukoharjo. Yang satunya bilang ada di Sukoharjo, kelasnya ini. Yang menang yang bilang ada ini. Kenapa? Listimalihi ala ziyadati ilmin. Karena lebih mengandungnya musbit ada ziyadati ilmin atas tambahan ilmu. Ini kan namanya qawaidut tarjih dalam usul fikih. Maka harus memahaminya pakai pendekatan usul fikih, tidak boleh hanya menerjemah hadisnya apa adanya. Jadi yang positif, pernyataan positif itu lebih dipakai dibandingkan pernyataan negatif. Karena di dalam pernyataan positif itu ada nilai lebih, ziyadatu ilmin, tambahan wawasan dan pengetahuan. Dia buktinya mengatakan ada sekali itu di kelas MTS, dibanding yang bilang satunya tadi, saya tidak tahu, dia tidak ada di sekolah itu. Satunya bilang Nabi tidak berkunut di waktu subuh, yang satunya bilang Nabi itu berkunut sampai beliau wafat. Ini yang benar, sesuai dengan kaidah. Di mana keterangan ini? Syarah Kawakib As-Sati fi Nadham Jamul Jawami, juz 2 halaman 470. Ini syarahnya Jamul Jawami. Matan Jamul Jawami dikarang oleh As-Subki, Tajuddin As-Subki. Wa bihadza fa inna qira'atal qunut fi sufi kaifa ma kanat dzuruf fa hukmuhu sunnah.
Dengan demikian maka membaca kunut di waktu subuh bagaimanapun kondisinya, kayak makanan atau hukum maka ada pun hukumnya kunut. Qiraatul kunut sunnah di anak Nabi alam jazal yaqnutu fi subhi hatta faraqatnya, karena Nabi senantiasa membaca kunut di waktu sholat subuh sampai beliau berpisah dengan dunia. Nanti yang ketujuh al-isyarah bisababa inda tasyahud, berisyarah dengan telunjuk ketika tasyahud. Ini juga dimasalahkan, apalagi wata. Nanti kita ada penjelasan untuk menyempurnakan pembahasan. Saya bawa Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh juz 1, saya bawa Zuhairi. Belum merangkum 4 madhab tentang kunut. Kita baca satu yang pendapat Imam kunutul witri atau subuh, judulnya kunut witir atau subuh. Qala al-Hanafiyah yaqnutul musalli fi sholatil witri. Orang yang sholat witir itu berkunut dan mengangkat tangannya kalau ingin dari kita sumayatun tahta sholat ini. Wala yakunu fi sholati wal witri illa linazilatin fi sholatil jahiliyah, dan tidak usah kunut di selain witir kecuali kunut nazilah di sholatil jahiliyah. Jadi kalau Imam Ahmad, Abu Hanifah memang tak kunut. Jadi kalau NU ini ikut 4 madhab, kalau tidak kunut belum tentu teman sebelah, bisa saja dia madhabnya Abu Hanifah. Jadi kita pikniknya luas. Jangan langsung dibones ini NU. Berarti madhabnya Hanafi. NU cabang Afrika misalnya, atau cabang Irak, Baghdad, karena di Irak Abu Hanifah. Lima ruya Ibnu Mahdi Marwan Rasul annahu alaihi salam qala fi sahari fi salat fajr syahran summa tarawih. Karena Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi kunut pada sholat subuh selama sebulan kemudian beliau tinggalkan. Ini adalah rawahu al-Bazzar wa Tabrani. Ini banyak riwayatnya. Tapi konsep kita kembali ke tadi, kita percaya ke Imam Syafi'i, imam kita juga yang mengatakan kunut dengan dalil-dalil. Kemudian ini kalau Imam madhab Imam Malik yundabu indal Malikiyah kunutun sirran fi subhi faqat la fi witri wa ghairi. Kalau menurut Imam Malik kunut itu sunnah pada subuh saja, tapi bacanya sirran. Apa? Bacanya jangan nyari. La fi witri wa ghairi, tidak dalam witri fa yukrahu. Malah makruh kalau dalam witri itu kunut. Ini Imam Malik. Wadzalika qabla ruku', dan dilakukan sebelum ruku'. Kunutnya sebelum ruku'. Kalau kita kan kunut setelah ruku', sebelum sujud. Ini sebelum ruku'. Dan itu dilakukan sirran. Wa huwa afdal. Dilakukan sebelum ruku' itu lebih afdal. Wa yajuzu ba'da ruku', tapi boleh dilakukan setelah lafduhu, kunutnya yang dipilih oleh beliau Allahumma inna nasta'inuka ila akhirih, sama seperti sirotnya kal Hanafiyah. Jadi bukan Allahumma hdina liman hadait, Allahumma inna nasta'inuka ada kunut sendiri. Madhab Syafi'i yang umum, yusannu indahum al-kunut fi i'tidal sajati subuh, disunahkan kunut pada i'tidal kedua dari sholat subuh, pada rakaat kedua dari subuh. I'tidal waktunya setelah ruku' i'tidal. Wa siwatu al-mukhtarah, dan sifat yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah Allahumma hdina biman hadait wa'afina biman afait. Jadi kalau ada orang baca kunut kok Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, itu berarti lain mazhabnya, tapi masih mazhab yang diakui NU. NU ini 4 mazhab. Wajib betul imam bila fil jamaah. Kalau menjadi imam jangan Allahumma hdini fiman hadait, tapi Allahumma hdina
jam'i karena riwayat Imam Baihaqi pakai jama' Allahumma hdina biman hadain. Kecuali riwayat imam yang lain memakai Allahumma hdina. Apa dalilnya? Wa daliluhum ada riwayat istiwa marwa al-Hakim fil Mustadrak. Imam al-Hakim ini kegelarnya al-Hafiz, ribuan hadis dihafal. An Abi Hurairah kana Rasulullah idza rafa'a ra'sahu min salati subhi fi waqti saniyati rafa'a yadayhi fa yaqum biha. Kebiasaan Rasulullah ketika mengangkat kepalanya dari ruku pada salat subuh rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa dengan ini, Allahumma hdini biman hadain. Wa zada al-Baihaqi ibaratah falakal hamdu ala ma qadari. Itu ibadah dari masing-masing. Qala Anas bin Malik ma zala Rasulullah yaqutu fil fajr hatta faraqa dunya yang lain. Wa yusannu fi du'a ay yaj'ala dhahra kaffayhi lis-sama' idza da'a lil ibadah. Disunnahkan ketika doa menjadikan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit apabila berdoa untuk menolak bala. Biasanya kan ditambah ya. Allahumma inna nas'aluka na'udzubika min jahdil bala wa dharri syaqqa wa su'il qada. Ini biasanya selalu ditambahkan saat-saat pandemi sekarang. Balik jadi wa aqsuhu inda da'a li tahsil syai'in, dan sebaliknya kalau berdoa untuk meraih sesuatu. Allahumma hdina biman, ingin meraih hidayah, dibalik. Caranya dibolak-balik. Was-sahih annahu la yamsahu biyadayhi wajhahu li'adami wudu'i, dan pendapat yang sahih tidak disunnahkan mengusapkan kedua tangannya ke wajah ketika doa kunut li'adami wudu'i, karena itu tidak warid dari Nabi. Nabi tidak melakukan. Wal imam yajharu bil kunut, imamnya harus menyarikan kunut ittiba'an sunnah, ikut sunnah. Tapi tadi Imam Malik sirron justru. Siapa bunyi? Wa yu'amilul makmum li du'a. Makmumnya mengamini Allahumma hdina biman hadain, amin, sampai ila qauli wa qina syarra ma qadar. Wa yajharu bihi kama fi ta'mil qira'ah, dan makmum menyaringkan aminnya seperti dalam aminnya bacaan Fatihah. Wa yaqulu sana sirran bad'an min qauli fa innaka takbir, dan membaca sanjungan pujian secara sir dimulai dari qauli fa innaka takbir. Ketika fa innaka takbir jangan nyaring fa innaka takbir. Makmum juga ikut membaca. Kenapa tidak bisa nyaring? Di annahu sanahu wa dzikrun. Bahkan al-muwafaqatu fihi al-yaq. Dan yang lebih pas dan zikir dan sanjungan maka lebih layak pelan dan sama-sama membaca. Wa hal as-salatu 'ala nabi min qabili du'a. Apakah salawat kepada Nabi itu termasuk bagian dari doa? Fa yu'ammalu fiha, lalu perlu diamini. Aw min qabili sana, atau termasuk bagian dari sanjungan. Fa yusyaraku fihima, lalu dibaca bareng. Kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabil Ummi. Itu makmum amin atau makmum ikut baca? Al-mu'tamad al-awwal, pendapat yang bisa dipegang, yang lebih kuat maksudnya al-awwal, diamini. Jadi jangan ikut baca wasallallahu, cukup imam, kita mengamini. Lakinal al-jamu bainahum, tapi yang lebih utama ia digabung. Wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Amin. Wala yaitu anak kisah anak tahmin kau urusan perawi ma'amudin dikira begitu indahu falam yusalli alaihi. Tidak terjadi kemuskilan ketika hanya cukup amin. Hadis Nabi rawi ma'amfu imro'in, rugi sekali seseorang yang nama disebut di sisinya lalu dia tidak membaca salawat kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya kan ikut juga bersalawat, tapi ini kok disuruh amin. Bagaimana dengan hadis itu? Celaka, rugi orang yang dengan namaku tapi tidak bersalawat. Ketika imam menyebut Wassalamualaikum warahmatullahi, mestinya ikut Wassallallahu juga baca. Tidak ada jadi kemuskilan ini.
Di annahu fi wajib musalli, karena itu pada orang yang serenjang sholat. Jadi kalau kita mendengar Allahumma sholli ala Muhammad, wajib Allahumma sholli alaihi. Tapi kalau di dalam sholat cukup ngamini. Jadi tidak muskil, hadis ini ada tempatnya. Jadi salawatnya atau berubah? Di annahu fi wajib musalli ala anna ta'min fi ma'na shalah alaihi, karena mengamini juga sama dengan bersolawat kepada Nabi. Mengamini itu kan sama. Allahumma sholli ala Muhammad, amin. Tapi kalau amin itu di dalam sholat. Kalau sudah sholat tidak dianjurkan amin. Jawab dengan bacaan yang sama. Allahumma sholli alaihi. Wa yasihu qawli hadis wa bi kulli dzikrin mustami'an wa salam. Dan sah membaca doa kunut dengan selain siwat yang tadi Allahumma hdina bihi, dengan menggunakan zikir apapun yang penting mengandung doa dan sanjungan. Misal Allahumma fili ya ghafur. Kalau ada akhir apa aja kunutnya simpelkan. Allahumma fili ya ghafur. Ada ya Mas? Allahumma fili ini adalah doa, ya ghafur sanjungan. Atau Allahumma fili ya ghafur. Wa yukrahu itwalatul qunut, dimakruhkan memperpanjang qunut. Kata tasyahud awal seperti tasyahud awal. Tasyahud awal tidak boleh lebih dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulama masih hilang untuk tasyahud awal. Tapi katanya kitab-kitab Hadrami mengatakan masa as-salawat ke keluarga Nabi bagi hitung-hitung. Karena kitab Hadrami, orang Hadrami banyak habaib. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Nabi saya mengatakan makruh kalau ditambahi wa ala ali sayyidina, karena tasyahud awal itu kudu simpel, cepat, makruh benar-benar. Jadi nambah wa ala ali sayyidina Muhammad yang kemalan jam itu. Tapi ditepis oleh ulama-ulama masa atau aki keluarga Nabi. Nanti ya kami. Awal kunut kama sanubayyin min af'alis shalat. Fa in tarakaha kullaha aw ba'dahu aw taraka syai'an min kunuti ma idza jama'a ma'al nabi aw taraka shalat 'ala nabi sajada lisah. Kunut termasuk af'alis shalat. Jika ditinggalkan sebagian atau seluruhnya atau meninggalkan membaca sholawat kepada Nabi misal, maka dianjurkan sujud sahwi. Di tahiyat pertama, tahiyat awal, lupa tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad, jadi hanya tasyahud bangkit. Berarti ada yang ketinggalan tasyahud awal. Itu sunnah sujud sahwi. Sebagaimana ketika kunut ditinggalkan sujud sahwi. Madhabul Hanabalah yusannu kunut indahu kal Hanafiyah fil witri. Jadi Imam Abu Hanabalah dalam masalah kunut lebih ikut kepada Imam Abu Hanifah, tidak ikut kepada gurunya Imam Syafi'i. Dia mengatakan fil witri saja, fil rakatil wahidah fi jami'is. Ini kehebatan para ulama tempat yang sangat menghormati, menjunjung keilmuan. Seorang guru dan murid bisa berbeda, tapi dalam konteks keilmuan apapun estol dalam hubungan keguruan komitmen bisyahnya tetap. Tapi dalam hal ijtihad, Imam Malik bahkan Imam Syafi'i kadang sering mengatakan kamu ini ahli hadis, saya tolongkan cari hadis-hadis yang sahih. Kalau pendapat saya berbeda dengan hadis sahih, buanglah pendapat saya itu, lemparkan ke tembok ya, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal begitu sangat mengagumi Imam Syafi'i sampai 40 tahun dalam sujudnya hanya mendoakan kedua orang tuanya dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi dalam banyak hal tak ada pendapat. Ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jadi tradisi amaliyah kita betul tetap banyak penjelasan bahwa amaliyah dan tidak salah.
yuqaddamu al-musbit ala nafi, didahulukan dalil yang musbit yang menetapkan dibanding